Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ya, ini terpaksa videonya ke part 2 karena videonya tadi waktu perekaman mati ya. Waktu bikin part pertama mati, mungkin kena tetesan hujan karena ini lagi gerimis atau bagaimana, mati sendiri ya teman-teman. Nah, ini part 2-nya, ini kita akan ukur setelah pencampuran tadi di KO hanya 333 gram, asam fosfatnya 330 gram, dan air boronnya 666 gram total ya. Nah, ini kita akan ukur hasilnya berapa liter. Kita takar dulu ya, akan menghasilkan berapa liter pupuk. Nah, setelah kita dapat ukurannya berapa liter pupuk, nanti kita juga akan tes kandungan nutrisinya. Kemungkinan akan mengalami pengurangan ya dari target kita di fosfat 21,25% dan juga kalium 22,5%. Ini kemungkinan akan mengalami penurunan karena kita menggunakan alat-alat sederhana seperti ini. Kemudian saat ada letupan, saat pencampuran itu, letupan didihan itu akan keluar asap atau gas ya. Di situ ada penguapan-penguapan unsur. Nah, tidak menutup kemungkinan akan mengalami pengurangan unsur. Tapi tidak masalah ya, nanti juga kita akan langsung tes berapa ppm-nya, per berapa ppm per 16 liter ya, supaya kita tahu bisa perbandingan dengan pupuk yang kita beli. Nah, ini kita ukur dulu berapa liter yang dihasilkan. Satu tutup ini 200 ml ya. 200 ml. Kemudian selanjutnya 400 ml. 400, selanjutnya 600 ya, 600 ml. Berikutnya satu lagi 800 ml. Selanjutnya 1000 ml ya, 1 liter. Oke, masih ada sisa sedikit ya, berapa mili, mungkin sekitar 2 milian ya. Kita dapatkan 1 liter ya teman-teman, kita anggap saja ini 1 liter. Jadi dengan modal sekitar 18.000 kita sudah menghasilkan pupuk 1 liter, pupuk generatif. Adapun kandungan nutrisinya karena kita tidak bisa pastikan langsung ya, kita harus tes lab dulu. Nilai nutrisinya berapa? Kita langsung tes lab di lapangan ya. Di sini saya sudah siapkan alat TDS-nya. Biasanya di pupuk ini itu 50 ml itu dengan air 16 liter, satu tangki 16 liter. Dengan kondisi air di tempat saya itu ppm-nya di 800, di 900 ppm. Artinya kalau 100 liter dia sekitar 1800 sekian, hampir 1900 ppm. Ini sudah memenuhi syarat untuk tanaman buah lebat. Nah, ini kita masukkan dulu 50 ml ya teman-teman. Kita tes langsung pupuk kita 50 ml, terus kita aduk. TDS-nya saya ambil dulu ya teman-teman, soalnya tadi ketinggalan. Oke, kalau ada suara jangkrik, suara burung, mohon dimaklumi ya teman-teman, soalnya ini di kebun. Nah, ini kita masukkan dulu 50 ml. Ini kita tes berapa ppm-nya. Kalau yang pupuk yang kita beli itu 50 ml itu biasanya saya ukur ppm-nya di 900 sekian ppm. Nah, yang kita bikin ini ternyata di 800 teman-teman, 897 ppm, hampir 900 ppm. Wow, hampir sama ya teman-teman, nyaris ya, nyaris. Berarti kita tambah lagi, kita tambah 100 mili, kita tambah 50 mili ya, sehingga menjadi 100 mili. Coba ya, kita campurkan dulu, kita campurkan 50 mili lagi. Nah, ini di 800 mili itu sebenarnya teman-teman sudah memenuhi syarat untuk pupuk pembuahan
standar. Kalau pembuahan berbuah lebat maka itu di 1800 sampai 2000 ppm. Nah, ini kita tambah, kita coba, kita tes 100 mili. 100 mili dengan nilai ppm. Ya, kita nolkan dulu. ...156 kali 10 berarti 1500. Wow, mendekati teman-teman, 1500 ppm. Nah, ini kita akan tambah lagi sekitar mungkin 25 mili ya, 25 mili. Jadi total kurang lebih 125 mili untuk satu tangki 16 liter. Kita masukkan, kita aduk dulu. Kita aduk-aduk. Oke, kita tes lagi. Kita nolkan dulu ya, teman-teman. Ya, kita tes. 1830 ya. Jadi 183 kali 10 sama dengan 1830. Sudah memenuhi syarat untuk tanaman berbuah lebat. Karena kita ingin cabai itu berbuah lebat terus, maka kita butuh 1800 ppm. Nah, ini 1800 ppm di 120 ml pupuk, 125 mili ya. Kalau yang kita beli itu di 100 mili udah cukup. Ternyata yang kita bikin sendiri di 125 mili. Itu artinya dari target kita yang 22,5% untuk kaliumnya dan fosfatnya 21,5%, ini meleset ya teman-teman. Meleset, berkurang. Ya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, mungkin karena saat pencampuran tadi ada letupan-letupan didihan ya, mendidih karena pertemuan antara dua bahan kimia itu. Nah, ini bisa menyebabkan penguapan, dan penguapan itu kemungkinan akan mengurangi konsentrasi dari pupuk kita ya, karena kita bukan pabrik ya, tidak menggunakan alat canggih ya teman-teman. Tapi ini sudah sangat murah ya. Walaupun kita harus menggunakan 125 mili, tapi masih sangat murah dengan modal sekitar 18.000. Bayangkan ya, 18.000 kalau beli ya sekitar 90 sampai 100 bahkan 120.000. Nah, ini hanya 18.000, tidak sampai 20.000. Artinya kita menghemat sekitar 40 ribuan masuk kantong kita ya teman-teman. Masih kita gunakan lagi, bisa gunakan untuk yang lain-lainnya. Nah, ini Masya Allah ya teman-teman. Nah, ini saya harapkan teman-teman tidak hanya nonton, tapi dicatat bahan-bahannya, cara buatnya, kemudian langsung dipraktikkan, masukkan tangki, digunakan, semprotkan ya teman-teman di tanaman teman-teman semuanya. Nah, ini kalau mau spray dosisnya untuk berbuah lebat ya seperti tadi ya, 120 mili. Tapi kalau mau kocor ya tentunya dosisnya 2 kali lipatnya ya. Bisa juga sebenarnya kocor dengan dosis yang sama, karena di dosis 50 mili atau di separuhnya saja itu udah cukup untuk pembuahan cabai ya teman-teman, untuk buah yang berbuah terus menerus. Apalagi kita kasih 120 mili di 1800 ppm, itu untuk pembuahan yang sangat lebat ya. Nah, ini jadi kita menggunakan dosis di pembuahan yang sangat lebat. Kalau mau pakai 50 mili ya itu cuma buah lebat saja, bukan sangat lebat. Tapi bisa ya, monggo silakan. Kalau teman-teman disesuaikanlah dengan dananya masing-masing ya. Oke, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat tani semua yang sudah datang di channel kami, Petani Tani Cabai Semarang ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.